Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam teman-teman. Jadi saya Fatia Nurami sebagai dosen pengampu audit komunikasi akan menjelaskan rangkuman materi serta kisi-kisi UTS untuk mata kuliah audit komunikasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah mempelajari dari materi 1 hingga materi 7 dan pertemuan hari ini, video hari ini bertujuan untuk memudahkan teman-teman dalam mempelajari masing-masing materi di setiap pertemuannya. Kita mulai dari materi pertemuan 1 yaitu terkait dengan dasar-dasar audit komunikasi. Perlu diingat kembali bahwa audit komunikasi definisinya merupakan sebuah instrumen untuk menilai efektivitas komunikasi, baik itu secara internal maupun eksternal organisasi. Jadi audit komunikasi adalah serangkaian proses komunikasi yang dilakukan oleh auditor, baik itu internal maupun eksternal, untuk meninjau komunikasi sebuah organisasi tentunya. Sehingga tujuan utamanya adalah terdapat evaluasi pola hubungan komunikasi antar anggota, mekanisme umpan balik, serta iklim komunikasi dan proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, bedanya apa antara audit PR dan juga audit komunikasi? Di mana audit PR di sini bertujuan untuk meninjau praktik PR baik itu secara internal maupun eksternal organisasi. Kemudian dibandingkan dengan audit komunikasi, yaitu penilaian sistem komunikasi internal organisasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sehingga perlu diingat kembali dimensi audit komunikasi itu ada 3, yaitu dimensi informatif, jalinan hubungan, dan juga dimensi hubungan informatif. Itu adalah inti dari materi pertemuan pertama. Jadi perlu diingat kembali terkait dengan definisi, tujuan, serta dimensi audit komunikasi. Kita beralih ke materi pertemuan kedua, yaitu terkait dengan model audit komunikasi, di mana terdapat 5 tahap utama yang perlu dilalui dalam melaksanakan audit komunikasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu yang kedua adalah diagnosis, tahap ketiga adalah perencanaan dan pelaksanaan audit, tahap keempat adalah rekomendasi, dan tahap kelima adalah penilaian. Nah, yang perlu diketahui dari materi pertemuan 2 hari ini adalah terkait dengan langkah-langkah sebelum melaksanakan audit, yaitu kita melakukan review awal, memahami kondisi komunikasi, serta tujuannya adalah memperoleh gambaran yang akurat terkait dengan pola komunikasi organisasi. Dan berikutnya adalah mendesain rencana tindakan audit, yaitu menyusun rencana sistematis, tujuan, dan juga secara terstruktur, terkontrol, dan juga sesuai dengan target dan juga target sasaran waktu. Jadi, sebelum melakukan audit komunikasi, perlu adanya analisis situasi atau menentukan langkah awal sehingga kita bisa melakukan diagnosa terkait dengan kondisi pola komunikasi di dalam sebuah organisasi. Masuk ke materi yang ketiga, tadi saya sudah menyinggung terkait dengan diagnosis dari pelaksanaan komunikasi atau audit komunikasi. Nah, di materi pertemuan 3 ini perlu diingat kembali ada beberapa komponen dalam melakukan diagnosis organisasi. Yang pertama, diagnosis ini adalah cara untuk memeriksa kesehatan sebuah organisasi. Sama halnya kalau teman-teman misalnya praktik atau misalnya berobat ke rumah sakit kan pasti didiagnosa dulu ya oleh dokter. Nah, di dalam organisasi kita membutuhkan serangkaian cara untuk mendiagnosa kira-kira kondisi organisasinya itu sehat atau tidak, seperti itu ya. Nah, sehingga prosesnya adalah kita menjalin hubungan yang baik antara organisasi, kemudian fokus menggambarkan kondisinya, dan juga metodenya ini beragam. Ada yang melakukan wawancara, mengumpulkan kuesioner, dan juga melakukan observasi. Sehingga di dalam pendekatan audit komunikasi ada beberapa pendekatan audit komunikasinya juga tentunya. Yang pertama pendekatan mekanistik, psikologi, sistem interaksi, dan juga interpretif simbolik. Kemudian berikutnya ada 5 aspek yang perlu dipahami dalam aspek diagnosis, yaitu mulai dari tujuannya, kita menentukan dulu tujuan auditnya apa, kemudian desain, menentukan metode yang tepat. Tadi yang sudah saya sampaikan metodenya ada wawancara, kuesioner maupun observasi. Kemudian melakukan dukungan, keterlibatan, dan juga menghimpun tanggapan. Dan yang terakhir yang perlu diingat dalam materi hari ini adalah 5 aspek dalam membuat diagnosis pada tahapan deskripsi, yaitu mendeskripsikan pernyataan masalah sampai perumusan metode kerja, seperti itu ya. Nah, di pertemuan 4
itu kita membahas secara rinci terkait dengan metode dalam melakukan audit komunikasi. Di sini ada beberapa metode seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, yaitu terkait dengan FGD, review, analisis isi, dan juga analisis jaringan. Nah, melalui tabel ini kita bisa melihat perbandingan masing-masing mulai dari tujuan, jenis data, fokus analisis, unit analisis, hingga output audit yang diharapkan. Jadi nanti teman-teman kan sudah memiliki mitra untuk dianalisis. Kita cek apakah metode yang dapat digunakan yang paling tepat itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian masuk ke materi pertemuan 5, yaitu adanya penilaian teknologi dalam audit komunikasi. Tentunya dalam melakukan audit komunikasi kita butuh dukungan atau support dari perangkat ataupun teknologi yang bisa digunakan. Jadi penilaian teknologi kita bisa melihat dari analisis dampaknya, kemudian memastikan penerapan yang tepat, dan juga tentunya melakukan evaluasi. Apa sih yang nanti akan dinilai saat menerapkan perangkat teknologi audit komunikasi? Yaitu yang pertama adalah dari sikap atau attitude. Kita lihat dari segi kepuasan ya, apakah teknologi bisa digunakan oleh anggota ataupun dari tingkat penggunaannya. Misalnya melihat dari perilaku penggunaannya, apakah dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan penjualan, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu aspek yang bisa kita lihat dalam audit komunikasi. Kemudian evaluasi yang digunakan bisa beberapa macam langkahnya, yaitu yang pertama menilai pengetahuan teknologi, mengevaluasi kebutuhan, dan juga melaksanakan manajemen teknologinya. Kemudian ini adalah aspek penting yang dinilai, seberapa sering teknologi tersebut digunakan, user experience-nya ya. Strategi pengumpulan datanya bisa menggunakan dua cara, yaitu kuesioner, wawancara, dan juga FGD. Jadi ada 3 cara yang bisa digunakan. Kemudian evaluasinya, tadi kita melakukan evaluasi kebutuhan, apakah sesuai antara perangkat teknologi yang disertakan dengan kebutuhan pengguna, dan yang terakhir adalah melaksanakan manajemen teknologi, melihat kebutuhan individu dan juga produktivitas, atau kita melihat dari biaya waktu dengan kepuasan, keamanan kualitas data juga kita tinjau, dan juga efektivitas pencapaian tujuannya. Nah, di materi 6 kita mempelajari terkait dengan komunikasi strategis ya. Jadi komunikasi strategis seperti yang kita ketahui itu ada 4 indikatornya. Sudah di breakdown di dalam materi pertemuan 6 di mana terdapat ada 4 indikator. Yang pertama adalah dukungan manajemen. Jadi nanti kita cari atau kita lihat analisis lagi datanya. Apakah organisasi itu sudah melakukan analisis baik itu dari segi adanya support dari manajemen untuk dalam melaksanakan pelaksanaan audit komunikasinya. Kemudian yang kedua adalah ketepatan pesan, yaitu pesannya relevan atau tidak dengan tujuan organisasi. Kemudian kesesuaian media, medianya juga beragam ya. Bisa ada kita membuat media visit dan juga lain sebagainya. Jenis media bisa teman-teman cek lagi di materi pertemuan 6 dan terakhir adalah evaluasi. Serta kita sampai di materi pertemuan 7, materi terakhir yaitu tentang etika auditor komunikasi. Jadi di materi ini kita menjelaskan terkait dengan apa itu etika ya, kemudian perbedaan antara etika komunikasi dan juga audit komunikasi. Prinsip etika yaitu adanya tanggung jawab profesi, kepentingan publik dan juga integritas, serta prinsip dari etika ya. Yang keempat adalah objektivitas, kompetensi, dan juga kerahasiaan, hingga yang terakhir adalah standar teknis. Serta yang perlu diingat ada beberapa masalah etika dalam audit komunikasi. Contoh masalah internal dan juga masalah eksternal ya, dengan auditor maupun organisasi, kemudian masalah interaksi auditor dengan organisasi dan juga adanya pihak lain yang berkepentingan di dalam pihak audit gitu. Jadi masalahnya bisa secara internal maupun eksternal. Begitu kurang lebih rangkuman dari materi perkuliahan audit komunikasi. Ini saya singkat saja, hanya memberikan gambaran dari inti dari masing-masing materi. Nah, berikutnya adalah kisi-kisi UTS. Kisi-kisi UTS ini ada beberapa komponennya, mulai dari konsep dasar audit, proses dan tahapan audit komunikasi, ya, diagnosis, metode pengumpulan data, penilaian teknologi, dan juga etika profesi auditor.
Lengkapnya nanti kalian bisa lihat di Kolabor, jadi teman-teman bisa mengakses materi ini tidak hanya bentuk video namun juga dalam bentuk soft file-nya nanti bisa dipelajari untuk persiapan UTS. Teknis pelaksanaan UTS seperti ini nanti saya jelaskan juga di kelas, jadi teman-teman bisa membaca terkait dengan teknis pelaksanaan UTS-nya dan semoga berhasil dalam melaksanakan ujiannya. Berikut materi dan juga kisi-kisi dari saya. Nanti kita ketemu lagi setelah ujian tengah semester berlangsung. Terima kasih, sampai jumpa.